Kamu pernah ngerasa kesulitan nggak dalam mencari informasi beasiswa? Kalau iya, video aku yang ini akan kasih tahu kamu kalau aku udah dapat solusinya. Halo, aku Fabiana Lukasa Putri dengan NIM D1041241090. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Zaman sekarang itu kita harus hati-hati banget tahu dalam memilih informasi, apalagi kalau informasinya mengharuskan kita untuk menginputkan data diri pribadi kita. Contohnya informasi pendaftaran beasiswa. Karena itu, ayo kasih lihat solusi digital berupa prototipe yang aku buat. Sistem informasi ini aku kasih nama pendaftaran dan pemantauan informasi beasiswa. Ayo kita bahas. Saya mengembangkan sistem informasi yang bernama pendaftaran dan pemantauan informasi beasiswa untuk membantu siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mendapatkan informasi beasiswa. Sistem informasi ini menyediakan informasi yang valid dan terpusat, serta memudahkan pendaftaran secara online yang cepat, aman, dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mempercepat akses, menyediakan informasi yang akurat, mengurangi proses manual, serta menjaga keamanan data. Selain itu, aplikasi ini mendukung kerjasama dengan lembaga pendidikan dan menyediakan layanan konsultasi, notifikasi, serta pelacakan status pendaftaran. Fitur utamanya mencakup registrasi akun, informasi beasiswa, konsultasi, pencairan dana, dan pemantauan penerima. Sistem ini didukung perangkat modern dan dapat digunakan oleh mahasiswa, admin, dan penyedia beasiswa atau operator. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram overview-nya. 5 proses. Yang pertama, proses validasi untuk login pengguna. Yang kedua, ada kelola informasi untuk pengelolaan beasiswa. Kemudian yang ketiga, ada pendaftaran untuk pendaftaran beasiswa. Yang keempat, ada seleksi untuk seleksi pendaftaran beasiswa. Yang kelima, ada monitoring. Baik, untuk proses yang validasi, ini proses untuk login pengguna. Admin, mahasiswa, dan operator login ke sistem menggunakan username dan password yang mereka punya. Sistem akan mencocokkan data dengan database yang ada di sini, dan hanya pengguna yang valid yang dapat mengakses dengan hak aksesnya. Jadi seperti ini contohnya, operator akan menginputkan data dirinya, lalu pada proses ini akan ada proses pencocokan data operator dengan database operator. Lalu jika sudah, untuk data operator akan memberikan notifikasi pada proses ini apakah dia benar, apakah salah, dan untuk proses ini akan mengirim kembali informasi login, apakah login berhasil atau tidak kepada operator. Lalu yang kedua, ada kelola informasi. Kelola beasiswa informasi beasiswa ini dilakukan oleh operator.
Jadi operator mengelola data beasiswa termasuk menambahkan informasi beasiswa atau menghapus informasi seperti nama beasiswa, persyaratan, tenggat waktu, dan benefit yang didapat dari beasiswa tersebut. Lalu data beasiswa itu akan masuk ke database beasiswa dan mahasiswa dapat mengakses informasi beasiswa yang dimasukkan oleh operator tadi. Jadi dalam proses ini akan menyediakan informasi beasiswa untuk mahasiswa. Baik, untuk proses yang ketiga ada pendaftaran beasiswa. Jadi mahasiswa mengisi formulir pendaftaran lalu data tersimpan di database pendaftaran dan dapat diakses oleh admin untuk validasi dan untuk seleksi. Hasil seleksi disimpan dalam database hasil seleksi. Jadi di sini mahasiswa dapat melakukan pendaftaran beasiswa dan dikelola oleh admin. Lalu proses keempat adalah seleksi beasiswa, yaitu admin menyeleksi pendaftar berdasarkan kriteria seperti IPK dan data pendukung. Hasil seleksi dicatat dalam database dan dikirim ke proses monitoring agar mahasiswa dapat melihat status pendaftaran mereka atau status seleksi mereka Lalu untuk yang kelima ada proses monitoring beasiswa. Jadi mahasiswa dapat memantau status pendaftaran, hasil seleksi, dan pencairan dana secara real time. Admin dapat mengirim notifikasi atau laporan melalui sistem dan semua data diambil dari database hasil seleksi, pencairan dana, dan notifikasi. Baik, hanya ini untuk diagram overview-nya. Di sini ada halaman masuk yang merupakan halaman pertama untuk sistem informasi ini. Pengguna perlu memasukkan email mereka untuk masuk ke akun mereka, dan jika mereka belum punya akun, mereka bisa mendaftar terlebih dahulu. Atau jika mereka lupa password, mereka bisa menekan lupa password, lalu memasukkan email, dan sistem akan mengirimkan password baru kepada mereka untuk bisa login. Baik, di sini ada 3 pilihan. Jika pengguna adalah seorang mahasiswa, maka mereka memilih yang mahasiswa. Jika yang masuk adalah admin, maka menekan yang admin. Dan jika orang itu adalah operator, maka pilih yang operator. Pertama kita akan ke mahasiswa terlebih dahulu. Di sini ada beranda untuk mahasiswa. Jadi di sini berisikan informasi beasiswa, dan di sini juga ada pencarian untuk beasiswa yang mereka inginkan seperti apa. Lalu di sini ada layanan konsultasi. Di sini ada dashboard. Di sini berisi informasi tentang beasiswa pengguna. Di sini seperti ada tahapan untuk seleksi, ada deadline atau tanggal-tanggal penting, dan status. Di sini juga ada riwayat pendaftaran. Di sini riwayat pendaftaran ini berupa beasiswa yang pernah pengguna daftar. Lalu di sini ada
data keuangan mereka. Lalu di sini ada profile. Baik, untuk pendaftarannya, pengguna cukup menekan beasiswa mana yang mereka mau. Seperti ini contohnya. Baik, di sini sudah masuk ke pendaftaran. Di sini ada biodata dan ada deskripsi tentang beasiswa yang didaftar. Di sini ada seleksinya, ada 4 macam, ada seleksi akademik, non akademik, ada ekonomi sosial dan juga ada yang khusus. Untuk khusus ini kita khususkan untuk yang disabilitas. Ini untuk akademik. Untuk akademik di sini ada persyaratan yang perlu dipenuhi atau file yang perlu diupload seperti IPK terakhir, IPS terakhir, atau sertifikat lomba akademik. Jika sudah, mereka bisa mengkonfirm pendaftaran untuk melihat apakah pendaftaran mereka berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil seperti ini, kembali ke halaman pendaftaran. Untuk yang ekonomi sosial, di sini ada surat keterangan tidak mampus dan gaji orang tua, fotokopi kartu keluarga, IPK terakhir, dan rekomendasi dari kampus. Sama seperti yang tadi untuk konfirmasi pendaftarannya. Untuk yang non akademik hanya sertifikat non akademik. Lalu untuk yang disabilitas di sini ada surat keterangan medis. Di sini ada fotokopi keluarga dan juga ada surat rekomendasi dari kampus. Untuk konfirmasinya juga sama. Baik, hanya itu yang untuk mahasiswa. Kita lanjut ke yang admin. Baik, untuk yang admin, mereka tekan yang admin karena kita langsung ke sini karena untuk halaman masuk dan daftar akun tadi sama seperti yang mahasiswa, nggak ada bedanya. Bedanya cuma dari sini saja. Untuk admin mereka perlu masukkan kode terlebih dahulu. Misalnya kodenya berupa angka atau huruf atau sebuah kata yang diberi oleh pihak scholarship portalnya sendiri. Jadi mahasiswa atau pengguna tidak bisa masuk sebagai admin dan juga operator tidak bisa masuk sebagai admin. Di sini ada beranda untuk admin, di sini ada biodatanya atau profilnya, di sini ada rangkuman cepat berupa beasiswa aktif, informasi pendaftaran hari ini, dan informasi seleksi yang belum diperiksa. Jadi admin ini bertugas untuk mengelola beasiswa yang ada dalam sistem informasi ini, juga mengelola data mahasiswa yang mendaftar, melakukan seleksi, melakukan monitoring terhadap mahasiswa yang mendaftar, dan melakukan konsultasi juga untuk pengguna yang menggunakan sistem informasi ini. Di sini ada kelola beasiswa, ada nama beasiswanya, ada periode atau tanggal pelaksanaannya, ada status proses dan juga sanksi. Untuk data mahasiswa di sini ada nama mahasiswa dan NIM program studi dan beasiswa terdaftar atau beasiswa yang pengguna daftari. Jika lihat detail, ada profil untuk mahasiswanya atau penggunanya. Untuk seleksi pendaftaran, di
Di sini ada 4, yang warna ungu untuk akademik, yang hijau untuk ekonomi sosial, yang biru untuk non-akademik, dan yang kuning untuk khusus. Untuk monitoring, di sini berupa informasi beasiswa yang didaftari oleh pengguna. Di sini ada nama mahasiswa, ada NIM, ada prodi, ada nama beasiswa yang mereka daftari, lalu ada tahap seleksi, ada status seleksi, ada nilai seleksi, ada dana, ada tanggal penyaluran, dan juga ada status dana. Jadi dari monitoring ini, admin bisa mengatur dan memantau tahap-tahap seleksi pengguna, memantau keuangan pengguna, seperti itu. Untuk konsultasi, jadi konsultasi ini berupa room chat antara pengguna dan petugas admin. Jadi yang dapat melakukan konsultasi ini bukan hanya mereka yang mendaftar beasiswa, mereka yang terdaftar akunnya juga dalam sistem informasi ini, mereka juga dapat melakukan yang namanya konsultasi. Baik, untuk admin hanya itu. Kita lanjut ke operator. Baik, untuk operator sama seperti yang tadi, tekan operator lalu masukkan kode khusus untuk operator. Lalu di sini ada profil operatornya sendiri. Jadi tugas operator di sini itu hanya dapat menambahkan informasi beasiswa dan melihat daftar beasiswa yang mereka masukkan. Jadi jika beasiswanya untuk bank, mereka operatornya ya khusus untuk bank. Jika misalnya seperti ini yang beasiswa hebat, jadi operator ini hanya mengatur beasiswa hebat ini. Oke, di sini ada rangkuman cepat berupa beasiswa aktif atau beasiswa yang masih aktif dari mereka. Untuk menambahkan beasiswa, mereka bisa menekan ini lalu mengisi label formulir. Sini ada nama beasiswa, deskripsi, jenis beasiswa, kuota, target, kotak. Jika sudah, mereka bisa menyimpan dan tambah seperti ini jika sudah ditambahkan. Jadi informasi ini yang akan muncul dalam beranda pengguna atau mahasiswa.